Selamat mendengarkan podcast ini. Banyak orang Kristen yang salah memahami apa yang dimaksud dengan kemerdekaan dalam Kristus. Mereka berpikir bahwa penebusan oleh Tuhan Yesus membuat mereka bebas dari dosa secara otomatis dan tidak akan kembali dikuasai olehnya. Ini pandangan yang tidak tepat. Memang manusia, oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dibebaskan dari kuasa kegelapan. Iblis tidak berkuasa lagi atas kehidupan orang yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hal itu tidak membuat seseorang secara otomatis tidak dikuasai oleh dosa lagi. Tidak secara otomatis dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara memiliki konsep yang salah ini, akan mengakibatkan tidak bertanggung jawab sebagai orang percaya untuk memiliki kemerdekaan yang sejati. Orang-orang yang memiliki konsep yang salah ini akan sangat mudah kembali dikuasai oleh kuasa kegelapan. Akan sangat mudah untuk kembali ada dalam cengkeraman kuasa dosa dan tidak masuk dalam proses penyelamatan, yaitu menjadi manusia sesuai dengan rancangan Tuhan semula. Saudaraku sekalian, berbicara mengenai kemerdekaan dalam Kristus harus dimengerti bahwa dengan percaya atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ditempatkan pada satu posisi di mana kita bisa memilih hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Itulah sebabnya dalam kitab Galatia dikatakan bahwa orang bisa hidup menurut roh, tapi juga bisa hidup menurut daging. Tidak otomatis hidup menurut roh. Sebelum seseorang dibebaskan dari cengkraman kuasa iblis, ia tidak bisa hidup menurut roh. Dia hanya bisa hidup menurut daging. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan memahami hal ini secara keliru. Orang yang hidup menurut daging itu bukan berarti selalu hidup dalam kejahatan yang melanggar hukum. Sebab saudara sekalian, kalau orang memiliki lingkungan yang baik, pendidikan agama yang baik, dipengaruhi oleh filsafat, kepercayaan dan budaya yang baik, ia pun juga bisa menjadi baik. Itulah sebabnya ada orang-orang non-Kristen yang tidak pernah mendengar Injil berkelakuan baik. Bahkan di antara mereka memiliki kelakuan yang bisa bernilai menakjubkan. Bisa dianggap menakjubkan. Ya, inilah jawaban mengapa ada orang-orang non-Kristen jika dibanding dengan orang Kristen hari ini, ternyata orang non-Kristen itu lebih baik, lebih jujur, lebih rajin bekerja, lebih bisa dipercaya, lebih sopan. Sebab kalau ada orang hidup di luar Injil, itu belum tentu dia jahat. Kalau lingkungan baik, pendidikan baik, agama baik, filsafat baik, etika baik, kepercayaan dan filosofinya baik, akan membentuk orang itu jadi baik pula. Bahkan sampai tingkat memiliki etika, moral, kelakuan, perbuatan yang menakjubkan. Tetapi hidup menurut roh, itu artinya, saudaraku sekalian, hidup menurut kehendak
Bapa. Memiliki pengetahuan, kepekaan terhadap pikiran dan perasaan Tuhan yang berkenaan dengan hidupnya pribadi. Mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Hidup menurut roh, itu artinya hidup menurut keinginan atau kehendak Tuhan dalam segala hal, di segala tempat dan di sepanjang waktu. Hidup menurut roh membuat seseorang mampu berwatak seperti Tuhan sendiri. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak mengenal anugerah di dalam Yesus Kristus. Roma pasal 7 ayat 14 kita baca dulu saudara-saudaraku sekalian. Roma pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ya, orang yang belum menerima pelepasan dari kuasa kegelapan, itu hidup menurut daging. Dikatakan di sini hidup di bawah hukum dosa. Ingat, catatan penting yang tadi sudah saya kemukakan, bukan berarti lalu orang tersebut hidup secara tidak beradab. Ingat catatan yang saya berikan, bukan berarti lalu dia hidup secara tidak beradab, tidak bermoral, ekstrimnya, melakukan tindakan-tindakan anarki yang tidak manusiawi. Orang-orang yang hidup menurut daging ini, walaupun tidak menerima kelepasan oleh darah Yesus Kristus, tetapi oleh lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, agama yang baik, etika yang baik, kepercayaan yang baik, filosofi yang baik, culture, budaya yang baik, bisa membuat orang jadi baik, bahkan sampai tingkat menakjubkan. Tetapi hidup menurut roh itu berbeda, saudaraku. Kita diberi peluang oleh Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam segala hal yang menyangkut hidup kita tentunya, di sepanjang waktu dan di segala tempat. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki penebusan dalam Yesus Kristus. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki penebusan dalam Yesus Kristus. Dan orang-orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus dipanggil untuk hidup menurut roh. Jadi, kalau punya orang tua kaya yang bisa menyekolahkan ke sekolah yang baik dan mahal, bahkan ke sekolah di luar negeri yang baik, yang menduduki ranking-ranking awal sebagai university yang terbaik di dunia, itu satu sisi memberi masa depan, satu sisi membuat anak jadi cerdas di atas rata-rata. Tetapi sisi yang lain, anak itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar, beban yang sangat besar, tanggung jawab yang tidak ringan, saudara. Kita itu dipanggil menjadi orang Kristen itu bukan sekedar supaya kita tidak masuk neraka. Di dunia kita punya Tuhan yang benar, kita diberkati, kita dilindungi. Tetapi kita justru memiliki beban yang berat. Jangan heran kalau Tuhan berkata kepada orang yang mau ikut dia, Tuhan memulai dengan syarat hitung dulu anggarannya, karena tidak mudah ikut Tuhan itu. Di Roma 7 ayat 14 tadi, coba baca lagi. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Hukum Taurat itu rohani. Terus? Tetapi aku bersifat daging, Ya. terjual di bawah kuasa dosa. Hukum Taurat itu rohani. Taurat, bahasa Ibrani, dari kata Torah, artinya law, hukum.
Hukum Taurat artinya hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Itu rohani. Hukum Taurat itu rohani. Artinya hukum itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Hukum itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Tetapi manusia tidak mampu melakukannya. Tidak mampu. Padahal hukum yang diberikan kepada bangsa Israel itu hukum yang tertulis. Dan mereka melakukan hukum itu secara legalitas, formalitas. Artinya melakukan hukum sesuai dengan bunyinya. Misalnya, jangan membunuh. Artinya tidak boleh menghabisi nyawa orang lain. Tetapi di dalam penafsiran yang benar, yang namanya membunuh itu bukan hanya menghabisi nyawa orang lain. Membenci juga merupakan suatu pembunuhan. Maka dikatakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17, Tuhan berkata, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi, plerosai. His teachings came true. Pengajarannya datang dengan benar. Yang namanya membunuh, kata Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 5 itu, bukan hanya menghabisi nyawa orang, tapi juga membenci. Ini pikiran Tuhan, ini moral Tuhan, ini etika Tuhan, saudaraku. Bangsa Israel itu menerima hukum itu ya, baru secara tertulis, secara apa yang terdengar dari bunyinya. Itu saja sudah tidak sanggup. Apalagi kalau mau melakukan kebenaran sesuai dengan substansi atau inti dari hukum itu. Makin tidak bisa. Tetapi ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang dimerdekakan oleh darah Yesus. Bisa. Maka Tuhan mengatakan apa? Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Hidup keagamaanmu atau kebenaranmu atau righteousnessmu atau dikayosunen, itu bahasa aslinya, harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka melakukan hukum sesuai dengan bunyinya, legalitas, formalitas. Tapi kamu dimampukan untuk melakukan hukum itu bukan hanya sesuai dengan bunyinya, tetapi intinya atau substansinya. Nah, saudara, jadi anak Tuhan itu dipanggil untuk itu. Tadi sudah saya katakan tidak mungkin orang tidak punya anugerah dalam Yesus Kristus bisa hidup dalam roh. Tidak mungkin. Ini hanya orang yang menerima penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi, saudaraku, tidak otomatis. Tidak otomatis. Ketika Tuhan memerdekakan kita dari hukum dosa, kita ditempatkan pada posisi di mana kita bisa hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Maka di Galatia 5 ayat 16-26 kita dapat membaca orang percaya dipanggil untuk hidup menurut roh, supaya tidak hidup menurut daging. Itu bukan berlaku bagi orang di luar gereja, itu untuk orang-orang Kristen. Kamu bisa hidup menurut roh, kami juga bisa hidup menurut daging. Nah, catatan tadi saya ingatkan, walaupun dikatakan hidup menurut daging, bukan berarti lalu tindakannya brutal, tidak beradab. Kalau lingkungan baik, pendidikan baik, agama, etika, filosofinya baik, dia juga bisa menjadi baik. Tapi itu tidak berkategori hidup menurut roh. Itu tetap berkategori hidup menurut daging. Nah, Roma 8 ayat yang ke-8 tertulis apa? Hidup yang menurut daging tidak mungkin berkenan. Tidak mungkin berkenan. Tidak mungkin berkenan. Kita itu dipanggil menjadi anak-anak Tuhan itu untuk menjadi berkenan. Waduh, hebat. Jadi sekolahnya tambah berat, saudaraku, ya. Nah, kalau selama ini dikesankan bahwa tidak ada perjuangan atau pergumulan untuk itu menyesatkan. Saudara, kalau mau jujur melihat ya, banyak gereja hari ini seperti perang marketing. Di antara pergumulan perang marketing itu adalah peperangan persepsi. Masing-masing perusahaan bisa memasang iklan membangun persepsi.
Dari persepsi tersebut orang memiliki pola berpikir. Dari pola berpikir tersebut orang diarahkan untuk membeli produknya. Paham maksudnya, saudara? Oke? Nah, banyak misperception, persepsi yang salah, yang mengarahkan orang itu kepada pikiran bukan dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh memahami keselamatan dengan sederhana, bahwa setelah kita menerima penebusan oleh Yesus, sekarang saya sudah bebas, otomatis. Enggak. Anugerah Tuhan itu, saudaraku, harus direspon, harus ditanggapi. Di dalam anugerah itu ada 4 hal yang utama. Semua ini anugerah. Yang pertama, pelepasan dari cengkraman kuasa iblis. Jadi Tuhan datang ke dunia, mati di kayu salib, membeli kita dengan darahnya, dengan harga yang lunas dibayar. Kita dilepaskan dari cengkraman kuasa gelap. Katakan amin. Pemilikan iblis atas kita dihentikan di situ. Yang kedua, kita menerima Roh Kudus. Jadi begini Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa hidup menurut roh. Saya senang menggunakan kata roh kecil, karena maksud saya adalah agar roh manusia yang mendominasi. Ini dalam bahasa Ibraninya nismat kayin, potensi untuk menguasai seluruh kehidupan, atau hidup menurut daging. Di sini respon saudara terhadap anugerah Tuhan ini, saudaraku sekalian, sangat berperan. Di dalam anugerah Tuhan itu ada yang pertama, pelepasan dari kuasa gelap. Tidak bisa dikerjakan oleh siapapun, hanya oleh Allah yang menjadi manusia. Jadi ingat, kekristenan bukan agama tapi jalan hidup. Yang kedua, Roh Kudus. Roh Kudus akan mendampingi roh kita, memperkuat roh kita untuk menguasai kehidupan. Parakletos, pendamping, advokat. Lalu yang ketiga, firman Kristus. Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Ini pesawat Allah ini. Roma pasal 1:16. Injil kuasa Allah yang menyelamatkan. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Oke, nanti saya jelaskan satu persatu secara cepat. Yang keempat, penggarapan Tuhan melalui segala peristiwa, segala hal. Roma 8 ayat 28. Satu lagi, pemeliharaan Allah, tapi tidak saya tulis, cukup. Ini pelepasan dari kuasa gelap. Pemilikan iblis atas kita, atas manusia dihentikan. Ini tidak bisa dikerjakan oleh siapapun, saudara. Kita bersyukur kita mengenal juru selamat. Kekristenan tidak dimulai dari usaha manusia mencari Allah, karena manusia tidak mungkin bisa menemukan Allah. Tapi usaha Tuhan untuk menemukan manusia. Ada garis dari atas ke bawah. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Roh Kudus. Ada satu penulis buku, yang bukunya baru saya jumpai 3 minggu yang lalu, membuat saya terkejut. Saya tercenung sesaat di rak buku itu. Karena di halaman depannya itu ada gambar yang persis seperti gambar yang saya buat. Tidak tahu isinya karena saya beli buku itu tapi belum saya baca. Saya kaget. Tulisan Andrew Wommack. Pasti orang pikir saya mengadopsi apa yang dia tulis. Ini pergumulan saya. Ini orisinil saya temukan beberapa tahun belakangan ini. Sudah lama sebelum buku itu terbit. Lagi pula kalau orang mengikuti saya berkhotbah, gambar yang saya buat ada perubahan-perubahannya. Ada evolusi, ada perubahan. Begini saudara sekalian. Ini daging. Dulu pertama saya tulis tubuh. Sekarang saya lebih suka menggunakan daging. Ini roh. Dulu
Roh Kudus terus di atas, roh di bawah. Sekarang saya tulis begini, ada perubahan. Dulu saya jarang menggunakan ada 3 begini, sekarang saya menggunakan ini jiwa. Ini daging yang memiliki cendela. Nah, di sini Andrew Wommack tidak ada gambarnya ini. Rasanya tidak ada gambarnya. Yang tadi saya katakan roh itu di sini. Manusia sebelum jatuh dalam dosa diberi Tuhan nismat kayim. Tuhan mengembuskan nafas. Binatang tidak dihembus oleh Tuhan, tetap hidup sebagai makhluk, tapi tidak memiliki roh. Yang membedakan kita dengan binatang adalah manusia memiliki roh. Ini nismat hayim. Jadi kalau manusia nggak punya roh, nismat hayim, apakah bisa hidup, Pak? Ya bisa, monyet saja tidak ditiup juga hidup. Nah, kalau manusia tidak ditiup oleh Tuhan, jadi hembus, apakah jadi manusia? Ya, jadi sosok seperti manusia, tapi cantik seperti monyet dan ganteng seperti simpanse. Pasti tidak punya moral seperti manusia. Nah, roh ini sebelum jatuh dalam dosa menguasai jiwa. Dan jiwa mengendalikan seluruh kehidupan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, dikatakan roh kita mati atau tidak berdaya atau apapun kalimatnya. Yang jelas roh tidak bisa menguasai jiwa. Sehingga jiwa menerima input dari luar ini dan jiwa menjadi keruh oleh lingkungannya yang buruk. Tapi lingkungan baik, agama baik, jiwa juga menjadi baik. Nah, penebusan oleh darah Yesus Kristus ya membuat pemilikan iblis atas kehidupan manusia dihentikan. Roh Kudus diberikan akan memperkuat, menuntun roh kita untuk membersihkan jiwa, dan jiwa dibersihkan lewat firman. Alkitab mengatakan, kuduskan mereka dalam kebenaran, terus firman-Mu adalah kebenaran. Itu Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 17. Ini firman. Ini firman. Roma 1 ayat yang ke-16. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Nah, selama ini kan kita sering dengar orang berkata begini, oleh kuasa Allah yang ajaib kita diselamatkan. Kuasanya yang mana? Iya, kuasanya Tuhan. Yang mana? Yang ajaib. Mananya? Coba, apanya? Itu mistik. Coba berpikir mistik itu begitu tuh. Kuasa Allah menyelamatkan, apanya? Ya kuasanya. Yang mana? Kuasa Allah itu di dalam firman ini. Yang memperbaharui pikiran, mengubah hidup manusia sehingga mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Amin. Bisa paham maksud saya? Kacau, orang membuat kacau, persepsi jadi kacau. Tadi saya merasa sempat singgung bahwa dalam dunia marketing ada yang namanya peperangan persepsi. Jadi konsumen itu diwarnai oleh persepsi oleh masing-masing produk. Itu berperang lewat iklan TV, iklan radio, lewat iklan-iklan di jalan-jalan itu. Dibangun persepsi supaya masyarakat mengkonsumsi atau membeli produk itu. Sama, iblis itu juga sebenarnya membangun persepsi yang salah, misperception. Nah, celakanya kalau mimbar gereja digunakan untuk adu persepsi, untuk menyampaikan persepsi yang salah, maksud saya. Adu persepsi pasti ada. Ini merusak. Kuasa Allah itu di firman. Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran, memberi kita pengertian. Tapi kalau firman gak masuk, gimana bisa memberi pengertian? Terus bisa ngerti maksudnya? Harus ada firman. Nah, gereja kalau cuma jual jasa, mendoakan orang sakit, mendoakan orang miskin, bukan gak boleh. Akhirnya orang disimpangkan untuk tidak menemukan esensi dari keselamatan itu. Ini pengharapan Tuhan. Tuhan untuk bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dulu ada satu lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang Indonesia bagian timur. Dulu waktu saya mendengar lagu ini, saya agak sedikit dalam hati saya agak geli. Kok lagu begini ya?
Tapi hari ini saya diingatkan, lagu itu benar. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang bawa jiwaku ke surga. Oleh kuasanya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke sana. Yang membuat saya geli itu kata pesawat. Tapi hari ini saya mengerti bahwa itu benar. Kuasanya itu di firman itu. Dengan Roh Kudus kita dibawa ke surga. Jadi tidak otomatis percaya Tuhan Yesus kita langsung dibawa oleh kuasanya ke surga. Nah, mekanismenya gimana? Tidak ada. Nah, itu misperception. Makanya nanti saya menjelaskan bahwa kemerdekaan itu harus dipertahankan. Tetaplah dalam kemerdekaan itu. Tetaplah dalam kemerdekaan itu. Supaya kamu tidak dibelenggu lagi. Ada kan? Nanti kita lihat pernyataan-pernyataan Alkitab. Bahwa kemungkinan dibelenggu lagi itu bisa. Kalau saya mengkhotbahkan setan masuk dalam diri orang itu. Karena orang itu tidak mengisi diri bersih, rapi, teratur. Setan yang keluar membawa 7 roh lain. Lebih jahat masuk ke situ. Mengerti saudara? Amin. Jadi jangan-jangan kalau ada orang dari kecil Kristen, pernah jadi majelis gereja, aktivis gereja, memang bertambah lebih bijaksana, lebih baik, tapi tidak jadi manusia Allah. Karena dia tidak diterbangkan oleh pesawat itu. Memang kuasa Allah itu di firman. Kuasanya di firman. Orang harus mengerti. Kita nanti akan bertumbuh dalam kesucian Tuhan yang luar biasa, dan hidup ini menjadi menarik waktu kita bergumul untuk menemukan kesucian Tuhan, saudaraku. Firman Kristus itu pesawat Allah yang bawa jiwaku ke surga. Oleh kuasanya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke sana. Firman Kristus itu pesawat Allah yang bawa jiwaku ke surga. Oleh kuasanya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke sana. Jadi kita harus bekerja keras, saudaraku. Harus ada perjuangan, ya. Waktumu tidak boleh habis hanya untuk segala kesibukan yang akhirnya kita akan tinggalkan di bumi. Oke. Kita harus sungguh-sungguh serius belajar. Dan gereja harus menyediakan kebenaran-kebenaran ini. Dan saudara harus memburu atau mencarinya dengan sangat serius. Ini tidak mengganggu kinerja hidup saudara. Tidak mengganggu. Tapi juga jangan berkata begini, ya kalau begitu saya tidak mau sibuk-sibuk kerja lah, saya juga mau belajar firman. Kadang-kadang kalimat itu kalimat yang menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab. Tetap kerja.
tetap bisnis, tetap cari uang, tetap punya beban dalam rumah tangga. Tapi waktu yang sia-sia yang tidak perlu digunakan untuk hal lain, pakailah untuk belajar kebenaran. Nanti akhirnya Anda berhenti kerja, berhenti bisnis, cuma mau ke gereja, tapi waktu banyak pun sia-sia. Nah sekarang ini waktu yang kita gunakan untuk tidur terlambat, untuk sekedar ngobrol, nonton TV, ditutup. Nonton TV bukan tidak boleh acara yang mendidik. Untuk hal yang sia-sia harus dikurangi, lalu kita mulai mengejar ini. Ya, ini Tuhan sudah berikan, Roh Kudus mendampingi kita, beri waktu tiap hari meditasi minimal 30 menit. Firman Tuhan dikejar, ini penting sekali. Lalu Tuhan menggarap kita lewat segala peristiwa. Jadi kalau ada masalah jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit bersungut-sungut, menyalahkan orang. Kalau ada masalah lalu saudara dikit-dikit minta didoakan supaya keluar dari masalah itu. Dan banyak orang-orang yang ngaku hamba Tuhan bisa jadi broker untuk ngangkat masalah. Kalau masalah itu jadi alat untuk mendewasakan kita. Dan masalah hidup itu akan selesai pada waktunya. Saya tegaskan, jadi kemerdekaan dalam Kristus untuk tidak hidup dalam dosa, tidak otomatis dialami atau terjadi dalam kehidupan orang. Tuhan menyediakan sarana dan berbagai fasilitas untuk mengalami kemerdekaan itu. Dan manusia harus meresponinya dan memperjuangkan supaya maksud penyelamatan untuk hidup dalam kemerdekaan bisa tercapai. Ya. Jadi kekristenan kita itu bukan formalitas legalitas, ya. Bukan formalitas legalitas, bukan mendengar hukum-hukum peraturan dan melakukan, tapi mendengar kebenaran lalu merubah. Sampai orang berubah jiwa, sampai orang itu memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ibrani 12 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ingatlah selalu akan Dia, Ingatlah selalu akan Tuhan Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Tuhan Yesus bergumul untuk tetap bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa mati di kayu salib. Bergumul mati-matian, saudara. Terus, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. ya, Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. nah, apakah ayat ini salah? Benar kan? Orang kan berpikir bahwa yang berjuang melawan dosanya Tuhan Yesus di kayu salib. Apalagi kalau sudah mendengar kalimat Tuhan berperang ganti kita. Sudah selesai semua. Tuhan berperang ganti kita itu harus dilihat konteksnya di perjanjian lama. Bangsa Israel sering memang dibela Tuhan. Tapi itu bukan berarti lalu kita bisa mengenakan ayat itu dalam hidup kita di konteks melawan dosa. Di perjanjian lama pun Tuhan sering membiarkan bangsa Israel berperang tanpa Tuhan seolah-olah. Di Mesir, keluar dari Mesir, Tuhan yang menghancurkan orang Mesir dengan 10 tulah. Orang Israel tidak berbuat apa-apa, Allah berperang ganti mereka. Tapi ketika masuk tanah Kanaan, Tuhan tidak berbuat apa-apa. Bangsa Israel yang berperang. Dengan tangan mereka, dengan fisik mereka, mereka harus menaklukkan tanah Kanaan, menaklukkan negeri itu. Padahal orang-orangnya tinggi-tinggi, besar-besar. Yang digambarkan Alkitab seperti raksasa-raksasa. Itu hiperbola lah. Dibesar-besarin oleh para itu mata-mata yang takut. Wah, besar-besar di sana orangnya, gitu. Yosua berkata, enggak, kita lawan, menang. Ya memang karena tidak taat penuhnya bangsa Israel, ada suku-suku yang disisakan dan itu jadi dulu dalam daging bangsa itu. Mestinya dihabisin semua, saudara. Harus dimusnahkan semua mestinya. Tuhan tidak sulit kok mengalahkan bangsa-bangsa yang melawan Israel, atau tidak sulit mengalahkan musuh-musuh Israel.
Tidak sulit. Memberikan 10 tulah tidak sulit. Kalau mau 100 pun Tuhan bisa kasih. Mau 1000 juga bisa. Tapi yang sulit bagi Tuhan kalau Tuhan merubah watak bangsa itu. 10 hari selesai bangsa Israel keok. Tapi untuk menaklukkan watak karakter orang Yahudi, orang Israel yang keras kepala, Tuhan butuh waktu 40 tahun. Tuhan berperang ganti kita. Mau apa? Mau apa? Tuhan bisa kerjakan. Mau apa? Mau apa? Tuhan bisa kerjakan. Tapi untuk menaklukkan watak saudara, watak saya, itu sulit. Maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saudara harus nurut. Nurut yang saya katakan ini harus dituruti. Ini bukan kata-kata saya, ini firman. Masuk Pak? Ya iyalah. Kalau masih ada yang ragu-ragu atau tidak percaya, nanti tanya lagi, tidak apa-apa. Mau tertulis, saya jawab. Kristen macam apa yang saudara miliki, yang saudara anggap bisa menyelamatkan saudara? Ini sudah banyak misperception di luar sana. Yang dipromosikan Allah baik, Allah luar biasa, Allah dahsyat. What next? What next? Ya udah, kita diberkati berlimpah-limpah karena Allah itu baik luar biasa. What next? Ya udah, begitu aja, Allah itu baik dan luar biasa, kita akan diberkati. What next? Satu hari nanti saya akan bicara lebih tegas bahwa semua pikiran yang tidak sesuai Alkitab, pikiran setan. Termasuk pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai dengan pikiran kebenaran. Saya bicara ini gak nyerang gereja lain, gak nyerang orang Kristen manapun. Ini kebenaran. Jadi kalau ada yang tersinggung atau terlukai, ya berarti kamu yang sakit, yang mesti disembuhkan. Ada terapi-terapi tertentu yang diberikan kalau orang itu sehat, tidak punya efek. Tapi kalau itu orang itu sakit, ada efek. Dan kalau saya mendengar firman ini, saya tersinggung negatif. Wah, Anda memang gak bakat untuk selamat. Tapi kalau Anda terpukul dan berkata, aku salah, aku mau merubah diri, nah Anda bakat masuk surga. Di Ibrani 12 tadi kan, betul? Ayat 34 itu. Kamu harus berjuang, betul gak? Ayat yang keempat ulangi. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Pergumulan kamu melawan dosa. Kamu juga bergumul melawan dosa. Dosa yang sudah mengikat dirimu selama berpuluh-puluh tahun. Ini yang umur 10-an tahun. Tapi Tuhan mempunyai sarana. Tuhan memberi sarana kepada kita untuk menerbangkan itu. Nih sarananya. Ini pesawatnya Tuhan ini. Saya gunakan kata firman Kristus karena memang Alkitab mengatakan iman datang dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus, Injil. Nih, pesawat Allah. Loh kok Allah ya? Kok nggak dikasih tahu saya? Allah. Ini harus diajak bersama-sama lewat doa pribadi 30 menit. Saya tidak yakin semua saudara ini doa tiap hari 30 menit dengan 1001 alasan. Capek, sibuk, ngantuk. Tapi kalau betulin warna kuku 45 menit. Bikin hiasan alis sudah dibuat seperti wayang orang itu. 15 menit satu alis, 2 alis 30 menit. Lipstick 2 menit. Belum blessing, bless on, eyeshadow. Maka jangan heran kalau datang ke pesta kawin jam 7, ke salon jam 3 sore. 2 jam setengah di salon. Bisa 3 jam. Ke pesta kawinnya cuma 30 menit. Datang makan sebentar, salaman pulang. Tapi ibu puas karena sudah mejeng. Saudara bisa nggak mejeng di hadapan Tuhan? Berhias. Dan Tuhan memberikan sarananya kita untuk berhias. Jangan tidak memiliki respon. Jangan hanya berkata, benar saya setuju khotbah ini. Oh khotbah ini baik, oh khotbah ini keras. No need. Tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah saudara mau mengambil satu tindakan konkret. Langkah konkret. Penyesatan ini sudah luar biasa di mana-mana, saudaraku sekalian. Nah, sarana ini
Tuhan berikan disebut eksosia atau kuasa. Ini membuat saudara akan masuk belenggu Tuhan. Dari belenggu setan, itu masuk ke belenggu Tuhan. Jadi seperti orang yang dikeluarkan dari penjara, tapi penjaranya nggak dikunci, masih dibuka. Dia bisa masuk atau bisa tidak masuk lagi. Bapak Ibu tahu nggak? Di penjara hari ini banyak orang keluar masuk. Betul. Sampai sipir penjara, pakai penjara, apa namanya? Sampai ada istilah piket ya. Masuk penjara itu piket. Keluar, masuk, nyopet, masuk 3 bulan. Keluar, nyopet lagi, masuk lagi. Piket. Coba. Ada yang begitu kan saudara? Biasanya itu yang narkoba, termasuk yang keluar masuk narkoba. Judi. Ketangkep, masuk, keluar main judi lagi, ya toh? Yang nyolong, bisa begitu, keluar masuk. Kalau korupsi, masuk, keluar, pinter korupsinya, nggak masuk lagi, kan lebih pinter. Udah tahu bagaimana caranya ketangkep. Udah tahu, lebih lihai, sehingga nggak masuk lagi. Udah tahu jalur-jalurnya bagaimana nggak ketangkep, atau bagaimana jalur-jalurnya nggak saya masuk penjara. Di kantor polisi itu kan ada polisi-polisi sampai apal. Kamu lagi, gitu. Saudara jangan masuk penjara lagi dong. Jadi ketika Tuhan mengeluarkan saudara, ini penjara setan, ini penjara Tuhan. Sekarang Anda mau masuk mana? Mau pasti balik lagi atau masuk sini? Tuhan yang buka pintunya. Keluar. Aku telah beli kamu dengan harga yang lunas dibayar. Udah keluar. Lalu Tuhan bilang apa? Ikut aku, betul nggak? Ikut aku artinya ikut agama Kristen. Nggak cukup. Ikut gaya hidupnya. Kalau orang ikut gaya hidup Tuhan, nggak bisa masuk lagi. Ikuti jejakku. Tuhan Yesuslah model prototipe manusia yang Tuhan kehendaki. Dan gereja harus menjadi sekolah Alkitab yang mengajarkan teologi yang benar. Pengajaran yang benar, teologia, teos, logos, logia, ilmu atau pengetahuan atau studi. Jadi, di gereja harus belajar teologia supaya masuk penjara Tuhan. Saya terus terang ya, tidak percaya loh. Sebagian saudara ini sungguh-sungguh nyari Tuhan. Cuman mau hidup nyaman dan aman. Tapi tidak sungguh-sungguh mau dimuridkan jadi orang-orang yang hidup menurut roh. Oleh sebab itu saudaraku, belajarlah terus. Amin.